Saya asli tinggal di Jogja, tapi di perbatasan sini, tempel sini, terus mungkin sudah di sini hampir 2 tahun saya di sini dan menggeluti olahraga sudah semenjak 2019. Saat itu memang 2020 pandemi, jadi kita memang off. 2021 kita mencoba untuk berlari sendiri pelan-pelan di wilayah Banyumanik. Ada beberapa 1-2 orang, kemudian terbentuklah komunitas pelayan desa di tahun 2021. Itu aja. Kebetulan saya juga memulai olahraga lari itu waktu baru pandemi, karena kan mall tutup, salon tutup, terus nggak tahu mau apa. Akhirnya karena punya banyak teman-teman yang melakukan aktivitas outdoor lari khususnya, jadi saya pernah diajak. Akhirnya kok kesininya jadi kayak suka gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang melakukannya kurang lebih 5 kali ya dalam seminggu berlari. Kalau kita bicara soal olahraga lari ya, ini kan lagi tren ya Mas, apalagi para istilahnya public figure maupun pejabat di Indonesia itu semua atlet lari, ada yang menggeluti olahraga lari, kayak Pak Sandi, Pak Gubernur kita, Pak Ganjar. Itu apa sih yang asiknya olahraga lari? Kayaknya kalau semua orang bisa ya olahraga lari, asiknya itu gimana? Jadi ada beberapa orang yang menggeluti lari. Yang pertama memang dia salah satu atlet, kedua dia have fun. Nah, di sini banyak orang daripada yang mengikuti lari ini banyak senangnya daripada atlet, karena kalau kita berlawan dengan atlet nggak mungkin. Tetapi dengan adanya lari ini minimal kita banyak saudara, banyak teman, sesuai dengan makna atau daripada pelayan desa itu kan salah satunya seduluran salawase. Jadi itu yang kita utamakan. Karena dari dulunya orang pasti melihat olahraga lari itu termasuk olahraga yang murah, yang siapapun bisa gitu. Kita mungkin hanya perlu modal sepatu ya, daripada olahraga lainnya yang kayaknya lebih mahal. Sepeda, tenis kan ya, harus beli raket lah segala macam. Lari itu kategori olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang dan semua kalangan gitu. Selain menyehatkan, murah, dan bisa dilakukannya di mana aja. Kita nggak perlu lapangan, kita nggak perlu datang kemana gitu Mas. Jadi iya, betul. Jadi karena runnable, di mana saja bisa, siapapun saja bisa melakukannya. Jadi kayaknya banyak peminatnya gitu. Jadi pelayan desa itu mungkin bahasanya dari pelayan dan desa. Pelayan itu lari, desa itu kan desa kan, itu artinya seperti itu. Jadi kita ambil pelayan desa itu karena saya itu mungkin dulunya hidup di desa, sekarang karena di kota jadinya timbullah ide seperti itu. Setelah itu dari pelayan desa kan kita ada logonya yang burung hantu. Kenapa kita ambil burung hantu itu? Burung hantu itu keluarnya di malam hari. Jadi kita itu lebih nyaman, tenang kalau lari di malam. Karena rekan-rekan lain-lainnya itu memang banyak pekerjaan. Jadi kita memang waktunya di malam hari. Dan kenapa di situ ada kata-kata desa? Kenapa nggak atau mungkin kan di situ kan ada 30 ya. Memang itu di situ tanggal lahir saya di 30.
dan di situ ada tulisan 17/8/2001. Di situ memang lahirnya komunitas pelayan desa, dan kemarin 17 bulan 8 2022 itu 1 tahun kita ulang tahun. Jadi kita kemerdekaan. Memang kita ambil momentum itu dan sampai kapanpun itu akan teringat itu. Untuk saat ini kurang lebih hampir 29, yang aktif kurang lebih hampir 15. Kenapa? Mungkin ya kesibukan waktu. Yang pertama mungkin senior kita namanya Pak Yohanes itu kurang lebih usianya 68 tahun. Beliau sudah melalang buana kemana-mana. Terakhir mungkin di RTC di Bali 150 kilo, dan di Mesas di Medan. Dan di Medan juga 150 kilo. Dan beliau waktu kemarin podium pertama di Borneo, dan ketua juga sekarang sudah mulai luar biasa aktif beberapa event-event besar seperti Pokari, terus rencana nanti akan di Borobudur Marathon. Mungkin mohon doanya semuanya tim pelayan desa bisa lancar semua. Dan mungkin saya sendiri terakhir di CTC sama di duathlon, mungkin kita akan menambah ke duathlon atau mungkin triathlon. Rencana mungkin kita akan seperti itu. Sama nggak maksudnya treatment antar anggota? Maksudnya kan kita menentukan jarak lari nih, ada usia yang sudah tua, ada usia yang masih muda, itu apakah nafasnya masih sama apa? Kalau dari olahraga itu tergantung kita interestnya dalam latihan. Semuanya tua muda sebetulnya nggak jadi kendala selama dia konsisten dalam berlatih pasti bisa. Karena yang bisa membedakan lari kenceng itu tergantung latihan, rutinitas, konsistennya seperti itu. Mungkin ada teman Bu Ketua? Iya, Bu Wakil Ketua, Mbak siapa namanya? Petra. Mbak Petra. Event-event terdekat ini yang mau diikuti apa? Apa ada persiapan juga dari pelayan desa juga? Kebetulan kalau setiap ada lomba race lari ya, baik trail ataupun road runner, itu dari pelayan desa itu pasti kita punya perwakilan. Pasti ada kita mengirim wakil kita untuk ikut ke acara tersebut. Jadi di setiap event, Mas, di setiap event kita pasti ada perwakilannya. Kebetulan yang terdekat saya ini besok jadi peser di Borobudur Marathon. Kemudian tanggal 20-nya saya ada race trail Sleman Temple Run. Lalu di Desember ada Semarang 10K. Ada ya itu full, Mas. Jadwal kita full, selalu ada. Kita memang punya ada plan untuk bikin suatu event lari yang besar. Kita kemungkinan akan melakukannya di tahun depan dengan persiapan yang lebih baik, dengan jangka waktu yang lebih panjang gitu. Tempat kita ini yang belum banyak orang yang tahu bahwa pelayanan desa itu mempunyai rute yang sangat luar biasa, dan mungkin orang pernah sekali ini mungkin rasa takut itu pasti ada. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up,
chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. She got me going, yeah, she turns me on. She loves me, yeah, she loves me, and it blows my mind.
Kemarin masih intern sih, kita masih rembuk-rembuk, dari ketua. Setelah beliau menjabat jadi ketua baru, beliau memiliki program kerja yang baik yang kemudian di-share kepada kita. Kita memang punya ada plan untuk bikin suatu event lari yang besar. Cuman itu karena tahun ini tinggal November Desember ya, itu tidak mungkin dilakukan tahun ini ya. Jadi kita kemungkinan akan melakukannya di tahun depan dengan persiapan yang lebih baik, dengan jangka waktu yang lebih panjang gitu untuk mempersiapkannya, karena ini event besar. Temanya trail run kan bisa tuh, kalau Semarang kan elevasinya ada naik, ada turun, daerah Gunung Pati, daerah Mijen, mungkin daerah Payung ini bisa ada rencana ada tempat mana kalau bisa dipilih. Apa masih rahasia? Itu masih kapten yang akan mungkin rutenya. Iya, mungkin kita punya plan awal mungkin di road trail, jadi semi gitu, mungkin banyak di roadnya. Mungkin untuk tempat mungkin kita menyesuaikan, karena apa, saat ini memang tempat itu yang menjadi pokok utama, karena kebanyakan yang saat ini digunakan memang di balai kota atau di museum. Nah, kita akan mungkin rencana event lari umum. Iya, event lari umum. Mungkin dari road trail run ini membuat terobosan-terobosan mungkin yang belum pernah dilakukan sama panitia atau komunitas. Iya, kita pasti akan rencana mungkin tahun depan pasti kita akan bikin itu. Untuk trail run-nya mungkin bisa di sini, karena mungkin tempat kita ini yang belum banyak orang yang tahu bahwa Pelayan Desa itu mempunyai rute yang sangat luar biasa, dan mungkin orang pernah sekali ini mungkin rasa takut itu pasti ada. Kenapa seperti itu? Karena sekali dia ikut latihan dengan kita langsung banyak yang mundur karena dengan rute kita. Padahal mungkin kalau di sini itu sering latihan di sini, mungkin keluarnya ada event-event besar nggak kaget, karena apa, di sini juga untuk latihan dan sudah ya baguslah untuk persiapan untuk race. Itu aja. Untuk saat ini mungkin kita akan lari kurang lebih mungkin 10 kilo. Untuk rutenya mungkin yang kita lalui, biar nanti semuanya dan rekan-rekan yang di luar sana biar tahu ini loh lokasi dan tempatnya Pelayan Desa untuk berlatih. Dan orang-orang mungkin akan tertarik dengan view-viewnya, mungkin dengan perdesaannya dan tempat-tempatnya yang sangat luar biasa. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Kita punya media sosial berupa Instagram, Mas. Di situ kita sering sharing informasi jadwal kapan kita mau lari. Dan itu kebetulan dibuka untuk umum. Kita memang ajak-ajak, ayo kita lari bareng yuk. Gitu. Siapa aja ya, apalagi yang kebetulan rumahnya di sekitar Banyumanik. Mari sama latihan bersama. Jadi ini untuk umum dan kita ajak-ajak, sering kita posting dari 2 hari sebelum dan 1 hari jadwalnya. Jadi semua orang bisa tahu. Instagram kita di Pelayan Desa.
Oke, untuk teman-teman semuanya, saat ini olahraga yang paling murah meriah memang di olahraga lari. Untuk itu kita harus berusaha setiap hari atau setiap pagi melakukan jogging. Untuk latihannya itu bervariasi, tetapi kalau kita malas, kita memang berat untuk melakukan itu. Tidak ada kata yang nggak mungkin, tidak ada kata yang nggak bisa. Selama kita konsisten berlatih, pasti akan tercapai apa yang diinginkan.